Assalamualaikum, halo sobat catur semua, selamat bertemu kembali. Kalau ada partai catur dengan jumlah penonton terbanyak, baik secara langsung ataupun melalui televisi, partai siapakah melawan siapa yang dimaksud? Oke, di video kali ini akan kita bahas. Oke, kalau ada pertanyaan lagi, kalau ada pemain catur yang dibicarakan oleh banyak penggemar catur, tetapi tidak ada yang tahu siapa dia dan wajahnya bagaimana, ya, dia bernama Ray Enigma. Dia menjadi sangat populer sejak ikut dalam ajang pencarian bakat di Spanyol. Ya, ikut Spanish Got Talent sampai dia mencapai puncak final di ajang tersebut, dan seorang mantan juara dunia, Anatoly Karpov, bersiap menunggunya. Dan tiba-tiba game ini menjadi yang paling banyak ditonton dalam sejarah catur. 2,5 juta pemirsa duduk di depan layar TV untuk menonton pertarungan ini. Oke, izinkan saya memperkenalkan siapa itu Ray Enigma. Ya, dia mulai terkenal pada saat mengikuti Spanish Got Talent dan memakai kostum dengan topeng yang menutupi wajahnya, menyembunyikan identitas aslinya. Ya, anonymous chess player, pemain catur misterius. Dia diundang dalam segala macam program televisi, termasuk penutupan turnamen di mana Magnus Carlsen bermain, dan akhirnya turun dalam ajang pertunjukan bakat televisi nasional Spanyol. Penampilan supernya bermain dengan mata tertutup. Tentu saja ini membuat reaksi para juri menjadi terkesima. Hanya dengan bermain dengan mata tertutup di satu papan, dia bisa bermain sampai ke final pertunjukan, dan di sana penyelenggara menawarinya bermain melawan mantan juara dunia Anatoly Karpov. Dengan kesepakatan, jika Karpov dapat mengalahkannya, maka dia harus mengungkapkan identitasnya. Dia menerima tantangan itu tanpa ragu-ragu. Tetapi apa yang mengejutkan ketika mereka memanggil sang mantan juara dunia Anatoly Karpov, pada saat itu penonton membayangkan topeng itu terlepas dari wajahnya. Peringkat atau elo ratingnya sekitar 2600-an di server catur Lichess, dan dia relatif muda. Dia berusia sekitar 35-40 tahun. Jadi dia master yang solid di masa jayanya. Dan mari kita lihat pertarungannya melawan mantan juara dunia dalam catur blitz 3 menit. Bermain putih, Ray Enigma memulai D4. Karpov membalas kuda F6, kuda F3, E6, E3. Karpov kemudian B6, gajah D3, gajah B7, kuda B ke D2, C5. Karpov mulai mengajak pertukaran di pusat. Dibalas C3 oleh Enigma untuk mendukung pion pusat. Gajah E7, menteri E2. Di sini Karpov tidak melanjutkan rokade, tapi bermain C kali D4. Pion mengambil rokade dan sama-sama rokade. D6, benteng E1, A6, dan dibalas A4 oleh Enigma. Karpov tidak berjuang sama sekali di pusat. Dia hanya bersifat menunggu. Putih mengembangkan kudanya secara sistematis ke C4 untuk memberi jalan bagi gajah. Menteri C7, gajah G5. Karpov mengusir gajah ini hingga membuat gajah mundur. Kuda D5, Karpov mengundang pertukaran gajah. Lalu kedua pemain sama-sama bermanuver dengan kudanya, menyerang menteri, dan menteri bergeser ke H4. Serangan hitam di sayap menteri segera dimulai. Karpov berhasil merebut file A dengan bentengnya yang masuk dan sekarang mengancam pion B2, sehingga memaksa kuda datang melindunginya. Sepertinya kurang nyaman dengan langkah pasifnya. Gajah C6, gajah datang melindungi pionnya. Kuda E4, rupanya strategi Ray Enigma ingin menukar buah catur sebanyak-banyaknya dan membuat potensi draw dengan sang juara dunia ini. Dan ini sebenarnya Karpov tidak keberatan. Mengancam penyusupan ke H7, segera kuda bergerak mencegahnya, melindungi petak H7 sambil membuka gajah, balik mengancam menteri. Menteri mundur dan menteri ke B7, kuda melindungi. Menyerang benteng, benteng mundur, benteng D1, B3, D5, E kali D5, C kali D5, gajah B5, dan menteri ke F3. Menteri putih berpotensi menyusup melalui peta F5, tapi ini kemudian dicegah oleh Karpov. Karpov memutuskan menangkapnya dengan gajah. Pion memukul, menteri ke B4 menyerang pion, tapi kemudian gajah datang.
Menteri menutup. Sehingga menyebabkan pertukaran menteri. Posisi menjelang permainan akhir menghasilkan pion bebas B di pihak putih. Kuda D4, benteng D3, benteng B8 menyerang 2 kali pion, tapi putih ganti menyerang pion hitam yang tidak terkawal. F6, gajah E4, pion putih tidak dapat dipukul, karena apabila dipukul maka gajah D5 skak, raja F8 dan gajah kali B3 dapat menyebabkan putih balik unggul. Sehingga di partai aslinya hitam bermain raja F8. Di permainan akhir ini Karpov mengaktifkan rajanya turut serta dalam permainan akhir. Dan benteng ini berpindah ke file A untuk melakukan penyusupan ke baris 1. Hitam mulai mengeroyok pion B3 dengan raja dibantu benteng dan kuda. Kesalahan putih adalah gajah ke G8 dan membuat benteng ini terperangkap. Terpaksa benteng ke E2 sehingga menyebabkan Ray Enigma kalah kualitas. Dan tentu saja Karpov memanfaatkan kualitas materinya. Secara perlahan tapi pasti pion putih mulai digerogoti. Dan sekarang Karpov unggul 2 perwira penuh. Penonton mulai membayangkan bahwa topeng Ray Enigma akan segera terbuka dan akan terlihat wajahnya. Masing-masing pemain hanya mempunyai sedikit waktu. Dan sekarang Raja Putih mulai digiring di tepi papan. Karpov hanya perlu menyudutkan raja lawan dan mematikannya, tetapi dia hanya mempunyai sedikit kekurangan waktu. Dan pada akhirnya di posisi ini Karpov kehabisan waktu. Ya, Karpov menang posisi dan material tapi kalah waktu. Tapi di sisi lain meskipun putih menang waktu, ia tidak mempunyai cukup buah catur untuk mematikan posisi lawan bila dilakukan dengan rekayasa langkah yang legal. Dan permainan berakhir draw. Kedua pemain tidak dapat memaksa untuk mematikan lawan. Hitam terkendala waktu, sedangkan putih terkendala material. Kedua pemain saling berjabat tangan. Anatoly Karpov memberikan selamat untuk lawannya untuk permainan yang bagus dengan mencatat bahwa ia bermain kuat dan penuh kerja keras. Dan sebaliknya, Ray Enigma berbicara dengan hormat tentang sang juara dunia itu dan menekankan bahwa ini adalah pertandingan terpenting dalam hidupnya, dan pertandingan ini tercatat dalam sejarah karena mencetak rekor dunia untuk menonton langsung 2,5 juta pemirsa yang duduk di depan TV untuk menonton pertandingan ini. Dan tentu saja sang anonymous chess player ini masih bisa tertawa karena topengnya tidak jadi terlepas, karena sang juara dunia tidak mampu mengalahkannya.